lihat masih sangat segar, masih selesai sosialisasi tadi dengan kawan-kawan mahasiswa STAI Indonesia. Ya, alhamdulillah tadi Pak Nugi sebagai komisioner KPU melaksanakan kegiatan sosialisasi KPU Gosok Kampus yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangka. Ini mau ngobrol sedikit. Ya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana persiapan pilkada di beberapa kabupaten di Provinsi Riau saat ini? Ya, persiapannya yang ada beberapa ya. Jelas misalnya sekarang ini dari divisi SDM lagi menyiapkan KPPS ya. Artinya KPPS insya Allah sudah ada, sudah diseleksi. Hanya memang ada 1-2 kabupaten yang masih melaksanakan rapid test. Jadi syarat untuk menjadi KPPS itu semuanya harus dirapid untuk memastikan petugas itu nanti dalam kondisi sehat. Kemudian kita juga sedang mengkonsolidasi logistik ya. Jadi ini untuk surat suara, alhamdulillah sudah tersedia, sudah dilipat sebagian besar. Dan memang dari proses penyortiran sama pelipatan ada beberapa yang misalnya rusak atau buram atau apa, itu langsung kita minta ke percetakan untuk dicetak ulang. Dan alhamdulillah di tahapan itu sudah berlangsung ya. Jadi insya Allah 9 Desember itu logistik surat suara sudah tersedia. Kemudian logistik alat pelindung diri ya, seperti sabun, seperti masker ya, sarung tangan dan lain-lain, untuk pembagian TPS oleh KPPS itu insya Allah juga sudah tersedia lah. Berarti persiapan secara umum dan track. Secara umum apa yang membedakan pilkada hari ini masa pandemi dengan sebelumnya, Pak Komisioner? Kira-kira yang membedakan? Ya cukup banyak ya, tapi yang jelas pada prinsipnya yang membedakan itu adalah pilkada tahun 2020 ini menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan coronavirus ya, virus corona 2019. Secara prinsip seperti itu. Tapi kalau perbedaannya ya itu nanti tampak di TPS mulai berlakunya protokol kesehatan itu diantaranya mereka harus menjaga jarak kan, jaga jarak ketika mau melakukan pendaftaran bahwa dia akan mencoblos gitu ya. Dia dicek suhu tubuhnya, cuci tangan terlebih dahulu, dicek suhu tubuh, lalu dikasih sarung tangan ya. Kemudian dia datang ke dalam TPS itu, kemudian akan menaikkan atau mengisi daftar kehadiran dan bawa pena sendiri, sendiri. Masker juga bawa sendiri. Tapi kalau misalnya pun ada yang hilaf ya tentu KPPS atau KPU sebenarnya sudah menyediakan juga, tapi tentu tidak semua disiapkan oleh KPU ya, kecuali sarung tangan. Kalau sarung tangan memang semua disiapkan, tidak perlu bawa dari rumah. Suhu tubuh kalau dicek misalnya ada yang 37,3 derajat Celcius, pemilih akan menggunakan hak pilihnya di bilik khusus ya. Ada bilik khusus. Jadi kalau dari segi 4 itu, segi 4 itu TPS-nya, maka ini pintu masuk, di sini pintu keluar misalnya, dia posisi sebelah sini gitu. Posisi sayap sini ya, posisi kiri itu akan didirikan TPS khusus pemilih yang suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius. Kalau di bawah 37,3 derajat Celcius, semuanya akan menggunakan TPS normal. Ini yang mungkin penting Pak Nugi ya, tentang partisipasi pemilih. Ya, kan kita tahu bahwa sekarang kan zaman pandemi, orang takut ini ke TPS. Kira-kira dari KPU sendiri apa yang dilakukan agar partisipasi masyarakat tuh bisa presentasinya tinggi gitu? Kita khawatir juga nanti kan? Iya, sebenarnya KPU terus terang punya beban yang tidak sederhana pada pemilihan 2020 masa pandemi. Untuk menjawab tingkat partisipasi saja yang ditanyakan oleh Ketua Supro tadi itu sudah sebuah persoalan
benar. Karena kalau kita baca data pemilihan 2015 seprovinsi Riau, data tingkat partisipasi kita itu di angka 64% dari 9 daerah. Nah, Meranti itu termasuk 60-an% ya, tapi saya tidak hafal betul 60 berapa gitu. Nah, di bawah 60 itu ada Siak dan Indragiri Hulu. Yang di atas 60 atau 70% itu hanya ada 2 daerah, Kuantan Sengingi dan Rokan Hulu. Jadi Rokan Hulu Tuansing di atas 70, Siak Ilmu di bawah 60, selebihnya 5 daerah itu di klaster 60-an, termasuk Meranti ya. Nah, itu persoalan tersendiri ya, bagaimana kita berupaya. Tapi kami insya Allah berikhtiar ya semampu kami, dari wilayah perkotaan sampai ke masuk wilayah pedesaan, wilayah pedalaman, masuk wilayah pesisir, daratan ke pesisir, kami semua masuk kepada pemilih. Kemudian untuk agar tidak takut, ya terus terang yang kami lakukan adalah menyosialisasikan bagaimana TPS itu sudah memenuhi protokol kesehatan, standar protokol kesehatan. Seperti tadi kita ceritakan di awal, dari sejak awal KPPS sudah membagikan atau mendistribusikan C6 pemberitahuan KWK atau dulu populer kita sebut dengan C6, C6 itu atau dipahami surat undangan itu sudah dibagi kelompok waktunya. Jadi teman-teman pemilih datang ke TPS itu nanti sesuai dengan jam yang sudah disebutkan dalam C6 sehingga tidak bertabrakan. Tidak bertabrakan, supaya tidak berkerumun. Nah itu dia. Jadi kemarin kami di Rokan Hilir ada 6 klaster dari simulasi pemungutan suara pada 21 November yang lalu. Itu di Rokan Hilir dibagi 6 klaster. Jadi ada jam 7 sampai jam 8, 8, 9, lalu 9, 10, 10, 11, 11, 12 ke 13. Nah di Meranti juga kan dibuat pengelompokan tadi itu. Jadi sejak awal sudah diterapkan protokol kesehatan. Nah, mereka datang bawa masker, cuci tangan, cek suhu tubuh, jaga jarak, lalu pakai sarung tangan, tanda tangannya juga pakai sarung tangan. Nanti selesai dia cuci tangan lalu dibuang sebelum membuang itunya nanti dikasih tinta. Nah tintanya itu diteteskan. Nah, bukan dicelup. Dulu kan kita nyelup nih ke wadahnya gitu. Sekarang tidak lagi dicelup tapi diteteskan. Dan kita bikin nanti diteteskan oleh tugas penyelenggara dulu, baru dibuanglah sarung tangannya lalu. Berarti secara umum persiapan untuk dari Desember sudah. Ya insya Allah kita optimis, tapi tetap kami sedang terus memantau, memonitor perkembangan logistik, lalu yang kedua juga perkembangan bintek yang dilakukan pada nanti KPPS itu. Nah, karena bagaimanapun kan tergantung dari bagaimana KPPS memahami regulasi dan menjalankan teknis pemungutan suara di tapi di masa pandemi ini. Ya. Terakhir mungkin pesan-pesan khususnya bagi masyarakat Kabupaten nanti terkait pelaksanaan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati. Kira-kira apa yang Pak ingin pesankan kepada masyarakat? Pesan kami tentu pertama hak memilih itu diberikan oleh konstitusi. Nah, konstitusi itu tentu sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia. Maka ketika konstitusi sudah memberikan hak konstitusionalnya kepada pemilih, maka saya kira langkah bijaknya adalah mari kita gunakan hak itu untuk menentukan pemimpin di daerah kita pada 5 tahun ke depan. Hari Rabu 9 Desember 2020 nanti silahkan diperhatikan C pemberitahuan KWK atau formulir itu, surat pemberitahuan undangan itu ya, agar dilihat persis jam berapa kita akan datang ke TPS. Itu bukan berarti kalau sudah melewati jamnya otomatis tidak bisa menggunakan, bukan. Tetap dia bisa menggunakan selama pukul 7 sampai pukul 13. Tapi itu adalah semacam ikhtiar ya, pengaturan yang dilakukan oleh KPU. Kemudian kepada pemilih kami mohon jangan mudah tergiur dengan iming-iming politik uang misalnya dan seterusnya, karena bagaimanapun itu akan menggerus atau mengurangi kualitas demokrasi kita.
pilihlah yang memang dirasa dalam pikiran dan hati kita itu adalah yang terbaik sesuai dengan visi misi program yang sudah disampaikan dalam masa kampanye. Nah, itu aja Pak Ketua. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Nugi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kawan-kawan dari komisioner dan penyelenggara pemilu bisa sukses untuk menyelenggarakan pemilu sehingga nanti menghasilkan hasil yang maksimal. Siap. Terima kasih. Itu tadi dialog kami dengan salah satu komisioner KPU Provinsi Riau, Bapak Nugron Arusando. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.